Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara pembuatan kuis melalui www.edmodo.com. Karena kita tidak bisa membuat kuis melalui aplikasi, seperti yang sudah saya beritahukan tadi. Kita klik Google, kemudian ketikkan halaman website www.edmodo.com login. Karena pada sebelumnya kita sudah pernah membuat akun di aplikasi, jadi sekarang tinggal login. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih halaman website Login Edmodo. Buka halaman website tersebut. Kita tunggu sebentar karena masih loading. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian pojok kanan ada bacaan login. Klik pada bagian itu. Kemudian masukkan email atau password atau akun Google yang Bapak dan Ibu gunakan pada saat membuat akun. Karena saya pada saat membuat akun menggunakan akun Google saya, maka saya tinggal mengklik login with Google. Kemudian pilih akun. Kita tunggu. Maka akan terlihat tampilan akun Edmodo saya sama seperti yang di aplikasi. Seperti ini, fitur-fiturnya juga sama. Kemudian untuk membuat kuis, kita mengklik pada bagian classes. Pada bagian ini, sama seperti di aplikasi. Kemudian akan terlihat kelas-kelas yang sudah dibuat. Untuk memberikan satu kuis kepada kelas tertentu, terlebih dahulu kita memilih kelasnya. Saya akan memberikan kuis ke kelas Bahasa Inggris kelas 9. Tampilannya sama seperti yang ada di aplikasi. Kemudian untuk membuat kuisnya, kita tinggal mengklik pada bagian yang saya lingkari tersebut. Kemudian muncul beberapa pilihan, yaitu create assignment, create quiz, dan lain sebagainya. Karena kita ingin membuat kuis, maka klik pada bagian create quiz atau buat kuis. Maka akan muncul seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ada quiz details atau detail quiz. Yang kedua ada quiz question atau pertanyaan-pertanyaan dari quiz yang akan kita buat. Untuk pertama, kita harus mengisi quiz details terlebih dahulu. Pada bagian detail quiz ini, kita harus menambahkan judul quiz dan instruksi terhadap quiz tersebut. Misalnya judulnya saya akan buat recount text quiz. Kemudian instruksinya please do the quiz. Please answer the questions correctly. Instruksinya jawablah pertanyaan dengan benar, begitu misalnya. Karena sudah selesai mengisi detail dari kuis yang akan dibuat, kemudian lanjut ke bagian quiz questions. Pada bagian kedua, kita klik pada bagian quiz questions. Maka kita sudah bisa mulai untuk membuat pertanyaan. Untuk pertanyaan dari kuis ada beberapa pilihan, yaitu ada kuis dengan tipe benar salah, pilihan ganda, isian, melengkapi titik-titik,
mencocokkan, dan lain sebagainya. Bisa dipilih. Pada kali ini saya membuat kuis pilihan ganda, jadi saya memilih multiple choice atau pilihan ganda. Kemudian pada bagian ini tinggal ketik pertanyaan yang ingin diberikan. Karena saya berkaitan dengan bahasa Inggris recount text, maka saya akan memberikan pertanyaan tentang apa itu definisi dari recount text. Pada bagian ini, Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan gambar, link, atau dokumen sebagai pertanyaan dari kuis yang diberikan. Kemudian, Bapak dan Ibu selanjutnya membuat pilihan jawaban. Misalnya pilihan jawaban yang pertama yaitu seperti saya contohkan. Seperti ini. Apabila Bapak dan Ibu ingin menambahkan pilihan jawaban, misalnya sampai option D atau E, Bapak dan Ibu tinggal mengklik bagian Add Response. Kemudian untuk menandai jawaban yang benar, tinggal mengklik pada bagian lingkaran-lingkaran ini. Misalnya jawaban yang benar pada opsi yang pertama, tinggal klik pada opsi ini. Kalau jawaban yang benar pada opsi B, maka klik ini. Kalau C, klik ini, begitu seterusnya. Pada bagian pilihan jawaban ini, Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan gambar sehingga kuis bisa terlihat menarik bagi siswa. Kemudian setelah selesai membuat soal, ada yang namanya bagian grading. Grading itu maksudnya adalah penilaian atau poin yang diberikan dari pertanyaan tersebut. Misalnya saya memberikan poin 10 untuk pertanyaan nomor 1. Maka hasilnya seperti itu. Jika sudah selesai, maka Bapak dan Ibu bisa mempreview atau melihat kuis yang sudah dibuat terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Klik preview pada bagian ini. Inilah tampilan daripada kuis yang sudah dibuat. Kemudian untuk memberikannya kepada siswa sebagai ulangan ataupun kuis hanya sebagai latihan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, Bapak dan Ibu tinggal mengklik pada bagian assign. Pilih kelasnya. Kemudian sama seperti yang sudah saya jelaskan di aplikasi tadi. Pilih waktu terakhir di mana siswa harus mengerjakan tugas tersebut. Batas waktunya, misalnya batas waktunya 30 menit. Caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan di aplikasi tadi. Setelah selesai mengatur kuis mengenai batas waktu terakhirnya, batas waktu pengerjaan kuis, dan jadwal kapan kuis dikirimkan kepada siswa, caranya sama juga seperti di aplikasi. Setelah semua selesai,
maka kuis nanti akan sudah dikirim kepada siswa sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Begitulah cara pembuatan kuis melalui www.edmodo.com. Kuis yang telah dibuat tadi juga akan terlihat di tampilan library pada aplikasi Edmodo yang merupakan akun kita. Bisa kita cek di aplikasi Edmodo-nya juga. Coba kita lihat pada bagian library, pada bagian kuis. Nah, inilah kuis yang sudah kita buat tadi melalui website www.edmodo.com. Dia juga akan terlihat di library, sehingga nanti jika kita ingin memberikan kuis ini kepada kelas lain, kita tinggal menambahkannya langsung dari library.